Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Oke deh, di sini aku ingin perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Sofi Nurainisi, bisa kalian panggil Sofi atau Aini. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang COVID-19 atau coronavirus yang lagi hangat-hangatnya ini guys, yang lagi booming di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia guys. so, gak usah lama-lama, langsung aja. Apa sih itu coronavirus? Dan bagaimana pencegahannya? Dan kenapa bisa manusia menular ke manusia kembali? So, apa itu coronavirus? Apa sih itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu keluarga virus atau family virus yang udah ada sejak dari dulu guys. Jadi ini bukan virus baru ya, tapi ini tuh udah virus lama. Nah, ternyata coronavirus itu bukan cuma satu, tapi banyak, namanya juga family virus. Pasti mereka punya anak-anaknya guys. Jadi itu jumlahnya ada 6 jenis strain yang menginfeksi manusia atau biasa disebut human coronavirus. Bicara tentang coronavirus, coronavirus termasuk virus zoonotik, yang artinya virus yang berasal dari hewan yang bisa menularkan ke manusia. Di manusia menyerang ke saluran pernapasan bagian atas dan bawah guys. Jadi kan ada 6 virus nih. Nah, yang paling parah itu punyanya si SARS dan MERS. SARS berasal dari musang dan MERS berasal dari camel or unta. Nah, virus yang sekarang bikin panik di Indonesia, malahan di seluruh dunia, ini adalah jenis coronavirus yang paling baru ditemukan yang dinamakan 2019 novel coronavirus. Novel artinya baru, yang bisa diartikan baru muncul, atau biasanya orang-orang ketahui Wuhan coronavirus. Masa inkubasinya itu 14 hari guys, sama dengan SARS. Sedangkan MERS itu hanya 5 hari. Kenapa masa inkubasi MERS lebih singkat dibandingkan SARS dan coronavirus? Karena MERS ini itu gak gampang menular dibandingkan si SARS dan coronavirus. Diduga coronavirus berasal dari seafood market di kota Wuhan, tepatnya di negara China, di mana orang-orang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup guys. Kebayang gak sih orang ngejual hewan liar dalam keadaan hidup dan dipotong di tempat di situ guys? Bagaimana penularan dari manusia ke manusia? Pertama, batuk, bersin, pilek, dan akhirnya droplet menyebar ke udara. Kedua, kontak secara langsung atau dengan jabat tangan. Ketiga, menyentuh benda yang terdapat virus. Keempat, fecal contamination. Apa sih? Fecal contamination itu biasa kita jarang melakukan guys. Jadi itu kayak misalnya kita memegang kotoran hewan yang sudah terinfeksi, itu jarang kan kita ngelakuin. Jadi kalau misalkan yang memegang kotorannya hewan yang sudah terinfeksi, kan kita nggak tahu ya itu kotoran udah terinfeksi apa belum. Jadi lebih baik kita pakai sarung tangan. Nah, sebelum dan sesudah kita membuang kotorannya, kita harus mencuci tangan. Maka dari itu pentingnya cuci tangan. Jangan sampai kalian megang hidung, mulut, mata kalian dalam keadaan belum cuci tangan. Karena mata, hidung, mulut adalah jalur masuk virus ke dalam tubuh kita guys. Coronavirus ini menyerang saluran pernapasan pada tubuh manusia, bagian atas dan bawah. Nah, gejala saluran pernapasan atas itu apa aja sih? Ada yang tahu? Oke, jadi gejalanya itu demam, pusing, badan lemas, radang tenggorokan, batuk, pilek. Seperti gejala flu biasanya guys. Dan ternyata misalnya kalian sering mengalami flu, ternyata 20-25%-nya itu disebabkan oleh coronavirus. Nah, pasti kalian bingung kan, kenapa bisa mengakibatkan kematian? Jadi guys, coronavirus disebabkan selain menyerang pernapasan atas, bisa juga menyerang pernapasan bawah. Contohnya, bronkitis atau pneumonia. Apa sih pneumonia? Pneumonia adalah radang paru-paru di mana paru-paru berisi oleh cairan atau lendir. Gejalanya seperti flu guys, tapi dia ini terdapat sesak napas yang akan semakin berat. Pneumonia ini bisa menyebabkan gagal napas hingga berujung kematian guys. Nah, itu yang bikin
kita khawatir guys. Selain itu, dampak dari coronavirus ini bisa menyebabkan respon imun yang berlebihan. Jadi si inflamasinya tuh berlebihan guys, sehingga menyebabkan gagal organ yang bisa mengancam nyawa kita. Tapi kalian gak usah takut guys, karena gak semua orang yang terkena coronavirus bisa menyebabkan kematian. Jadi itu tergantung daya tahan tubuh kita guys, tergantung imun kita. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita bisa sembuh dari coronavirus guys. Jadi coronavirus itu tidak bisa dibedakan gejalanya, karena hampir sama dengan penyakit pernapasan yang lainnya. Kalau kalian mengalami pilek, flu, batuk, adalah dengan memperkuat imun kalian. Caranya dengan banyakin istirahat, minum air putih yang cukup, konsumsi makanan bersih dan bernutrisi, jaga kebersihan. Dan bagaimana mencegah dari coronavirus guys? Caranya ialah rajin cuci tangan dengan sabun. Kalian tahu gak cara cuci tangan yang benar itu seperti apa? Kalau kalian belum tahu, aku akan mempraktekannya cara cuci tangan yang guys kayak gimana. Yang benar itu seperti apa? Jadi pertama itu kalian putar keran, habis itu siapkan sabun, itu udah pasti. Ingat ya, pakai sabun, jangan pakai air doang. Nah, setelah kalian menaruh sabun di tangan kalian usap di telapak tangan kalian. Habis itu, habis kalian usap, masukkan jari kalian ke sela-sela jari kalian dalam satu arah ya guys, satu arah gini. Nah, jika udah nih belakang punggung tangan kalian, satu satu arah juga. Habis itu kalau udah bagian jempol guys, bagian jempol itu jangan asal sembarangan gini ya, no, tapi ininya jempol yang sebelahnya itu kena ke sini kita loh, ke sisi tangan kita, digosok juga sisi tangannya, terus ini juga digosok jempolnya. Kalian ini masih bagian tangan kita, jadi dia harus kena sabun biar bakterinya juga hilang. Ini terus yang sini juga, kayak gini juga. Terus itu bagian kuku. Terus kalau misalnya udah, kita ngebasahin airnya tuh jangan kayak gini guys, tapi biarkan air mengalir dari tangan kita, biarkan air yang ngalir aja. Kalian biasanya suka nonton guys ya di drakor atau film-film dokter bedah gitu, biasanya mereka kan para dokter itu kalau habis cuci tangan tuh pas ingin ngebasahinnya tuh nggak gini kan kayak kita biasanya, tapi kayak gini aja guys, biarin. Nah, kalau misalnya udah kalian basahin dengan air, udah kalian bilas sabunnya, kalian ngeelapnya itu, ngeringinnya itu, kalau misalnya pakai tisu biasanya kita kayak gini ya, gini gitu. Itu enggak guys, jadi kayak gini aja guys. Kalau misalnya mau ngeringin tangan kalian, saya tisu ini aja. Oke, kalian keringin. Kalau misalnya kalian berpergian, kalian sediain aja antiseptik. Oke. Nah, kedua, etika batuk dan bersin yang benar. Jadi kalau misalnya kalian batuk atau bersin, kalian jangan atau jangan guys. Jadi itu droplet dari mulut kita tuh bisa nyebar ke tangan kita. Jadi yang benar tuh kayak gini etikanya. Atau enggak gitu guys. Jadi dropletnya biarkan nyebar di sini, karena kenapa? Tangan kita ini yang bagian telapak tangan ini tuh sering melakukan aktivitas, sedangkan ini tuh jarang kita melakukan aktivitas. Dan ketiga, hindari kontak dengan orang yang flu, batuk, dan demam. Jadi kalau misalnya saudara atau teman kita yang sedang mengalami penyakit tersebut, lebih baik kita jaga jarak aja guys. Insya Allah pasti mereka ngerti kok. Dan keempat, gunakan masker saat sedang sakit. Jadi kalau misalnya kita sedang sakit, gunakan masker ya. Dan kelima, konsumsi makanan yang bernutrisi dan bersih. Dan keenam, jaga stamina dengan cara olahraga dan tidur cukup. Dan 7, hindari kontak langsung dengan hewan liar dan hewan ternak. Jadi kalau misalnya kalian punya hewan ternak atau hewan liar, sekarang kalau bisa hindari dulu guys. Ya, jaga jarak dulu lah. Gimana caranya biar tubuh kita aku jaga. Guys, jadi sekian dulu pembahasan tentang coronavirus. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, jaga kebersihan dan jaga kesehatan, karena sehat itu mahal loh guys.
Alangkah baiknya jika kita ingin berpergian ke suatu tempat, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan dan kesehatan. Thanks for watching. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.